Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, whatever. Kita ketemu lagi di episode sekian. Kali ini gue ketemu dengan guest yang gue sebenarnya agak takut menghadapinya. Takut. Gak apa-apa loh. Seseorang yang baik tapi dia tough love, Tegas. Depan gue tegas. Depan gue nih ada namanya Mbak Gadih Fajrani. Gadih Fajriani, tapi kalau di title namanya Gadis Fajriani. Jadi Gadih apa Gadis sih sebenarnya sih? Ya, sama aja lah. Gadis Fajriani. Nah, gue ketemu sama Gadis itu kita tumbuh bareng sih. Sama-sama ya, zaman-zaman gue masih Askam, lu udah jadi Astrada waktu itu kan? Enggak, aku ketemu kamu udah jadi DOP. Hah? Enggak, kita gak Gua pernah udah jadi kerja DOP? bareng kamu jadi Askam. Oh iya ya? Udah jadi DOP ya? Udah jadi DOP. Oh wow. Oh aku setua itu ya? Lumayan Kang, gap sekian tahun tuh antara aku sama kamu Tapi lumayan. kamu kalau lebih tua sih. Anyway ya. Nah lucunya Gadis ini ternyata sayang Robin gak bisa ikut sih. Dia itu, lu pernah ikut produksi sama Robin pas Robin ngedirect kan? Yes, Film Maskot. jadi zaman dulu tuh kalau script continuity / visual continuity-nya film Maskot. Oh wow. Astradanya? Astrada first AD-nya Mas Kunun, second AD-nya Mas Mimbo. Oh wow, Mimbo. Oh iya lu dunia kecil banget. Oke. Nah kenapa gue ngundang lu juga sebenarnya gini, gue tuh cukup intrigued ya, dan tertarik dengan cara kerja sih sebenarnya sih. Karena memang gue tuh kan quote and quote suka dikomplain sebagai seseorang yang banci preps gitu ya. Bukan ini ribet banget sih gitu kan. Tapi ternyata ada nih yang bukan DOP juga, cuman lebih banci lagi dari gue gitu secara preparations gitu loh. Jadi gue lihat cara kerja lu sangat detail, yang kadang-kadang juga suka jadi pertanyaan gue juga sih. Ini memang kerjaan Astrada sampai sejauh ini gitu ya, kayak nggak hanya scheduling, cuman ya lu bener-bener detail sampai kayak talent, sampai ke detail wardrobe apa dan segala macam gitu, lu atur semua gitu. Itu satu yang pengen gue tanyain. Kedua, dengan suaramu yang sangat lantang dan menggetarkan hati itu Harus sampai ke bawah mimpi. nah itu beneran sih, itu beneran guys. Bawa mimpi. Itu kan gini, dan gue yakin lu sadar penuh bahwa lu itu bisa menjadi seseorang yang sangat dicintai atau bahkan dimusuhi oleh dua belah pihak. Dua belah pihak dalam arti gini, dari menengah ke atas ada yang adalah para produser dan director, dan menengah ke bawah itu adalah HOD dan para krunya gitu loh. Lu siap dimaki, iya gitu, siap dibenci, siap dicintain juga gitu. Secara mental, pertanyaan gue ini, secara mental tuh kok lu kuat sih gitu? Disebelin sama orang. Mulainya dari itu dulu ya. Oke. Jadi sebenarnya tuh siap atau nggak siap mental, karena kalau menurut aku background aku soalnya aku nggak pernah jadi second AD. Jadi aku sekolah film, cita-citanya mau jadi sutradara, seperti jutaan manusia yang sekolah film. Pengen jadi sutradara, terus along the way ngerasanya yaudah deh kayaknya jadi first AD kali ya gitu. Mikirnya adalah batu loncatan untuk menjadi sutradara. Tapi tidak begitu Ferguson ternyata. Nggak tahu sih, tapi maksudnya kalau menurut aku soalnya first AD itu pada akhirnya kakinya ada dua gitu. Dia ada di kreatif sama ada di manajemen syuting juga. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, sekali lagi, kalau step berikutnya dari first AD yang aku jalanin sebenarnya lebih kepada produser. Itu yang gue denger sih, katanya sebenarnya jenjangnya first AD itu setelah berikutnya adalah produser atau LP ya, line producer ya. Jadi produser sebenarnya, karena kalau misalnya line producer tuh kalau di production kan hierarkinya kan, ini ada si sutradara, bawahnya first AD, ini ada produser, bawahnya line producer. Nah jadi harusnya first AD sama line producer nih mestinya bisa jalan bareng, saling berpegangan tangan menghadapi segala macam masalah yang ada lagi mulai prep sampai syuting gitu. Karena kreatifnya tuh ada di first AD pasti, karena first AD yang dapat semuanya dari sutradara, dari HOD yang lain. Dia meramu semua informasi ini untuk kemudian nanti akan dibahas sama line producer berhubungan dengan budgetnya berapa dan segala macam. Jadi budgeting lu juga harus tahu? Aku biasanya nggak tahu sampai detail banget gitu, tapi paling nggak
secara garis besar biasanya aku suka kayak nanya-nanya sih. Jadi paling nggak aku udah tahu gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, karena kan first aid itu nggak ada sekolahnya. Nggak tahu ya kalau di Jakarta, di Indonesia sini sih nggak ada sekolahnya gitu. Jadi memang bisa dibilang aku learning by doing sih. Oke. Gitu. Cuman emang aku nggak pernah tuh yang kayak belajar sama, itu sekali lagi karena aku nggak pernah belajar sama first aid lain. Jadi sebenarnya aku kayak lebih bertanya ke satu angkatan yang sebagai first aid juga. Jadi oh gini tuh caranya. Oh atau aku dulu tuh aku memulainya dengan menjadi first aid filmnya Odi Harahap banyak banget. Tahun-tahun pertama aku 5-6 tahun pertama aku tuh emang jadi first aid-nya Ocai gitu. Itu film pertamanya yang mana ya? Aku waktu itu pertama kali kerja bareng sama Mas Ocai itu di Arisan Series. Oh bukan Bangsal 13. Bukan, itu bukan sama aku first aid-nya. Oh, oke. Jadi setelah Arisan Series, kemudian Arisan Series itu produksinya Kaliana Shira, Teteh Nia. Kemudian sama Mas Ocai diajakin syuting filmnya dia, film panjangnya dia waktu itu judulnya Selamanya. Setelah itu beberapa film, nah aku belajar banyak di situ karena beneran yang kayak Ocai itu dulu kelotokan banget jadi first aid yang wah oke banget lah gitu. Aku mendengar namanya gitu. Jadi aku belajar banyak dari dia dengan trial and error gitu, dengan sistem yang kayaknya bener nih di kepala aku gitu. Terus pas dijalanin zong anjir aku yang salah kayak ya. ada gitu kan. Terus how to manage people gitu. Tapi memang dari dulu secara karakter aku memang suka ngatur. Maksudnya apa Ini ya? dari lahirnya maksudnya nih. Iya, sebenarnya Oh, gitu Tuhan. kayak memobilisasi orang tuh aku seneng gitu. Jadi di kepala aku tuh kayak ada pattern gitu tuh aku suka banget. Ini keluarga lu gituin juga? Enggak sih, tapi pada akhirnya kayaknya kebawa ke karakter. Gitu. Jadi kadang-kadang orang kayak chill aja kali lo lagi liburan ngapain sih lo mikirin aduh nggak sabar. Aku kayak lebih kayak ya semuanya tuh sebenarnya harusnya bisa diatur dengan rapi gitu. Makanya menurut aku konsep negara komunis tuh menurut aku bener. Oh my god. Ini bahaya banget, harus gue edit kayak ini. Shit. Oke. Anyway, maksudnya lebih gitu sih. Cuman balik lagi ke masalah mental. Kalau menurut aku gini sih, selama yang lo pegang itu benar, kalau ada orang yang nggak suka sama lo secara syuting atau produksi, itu pasti kan ada sebabnya kan. Ya diobrolin aja. Kalau pada akhirnya aku yang salah, ya aku minta maaf walaupun jarang. Jarang minta maaf atau jarang salah nih? Jarang salah. Aku oke. kayak berusaha untuk tidak salah sih Kang. Jadi Oke. karena lebih kayak mikirnya tuh ya mungkin karena karakternya juga overthinking gitu. Jadi layernya tuh banyak banget yang aku pikirin sebelum nyampe ke satu keputusan itu gitu. Sesimpel gini, kayak misalnya mau mikirin logistik lokasi syuting gitu misalnya. Sebenarnya kan itu bukan murni tugasnya first AD gitu. Tapi aku lebih mikirin misalnya gini, ruang tunggu talentnya udahlah green room-nya di situ aja. Terus aku kayak nggak bisa sih Bu, itu sebelah tempat sampah. Kayak kesian deh talentnya bau. Lebih mikirnya kayak mereka kan nggak pernah kesana. Talent ini, cast ini datang syuting ya mereka terima itu doang gitu. Sementara kan aku yang udah tahu kayak lo nggak bertanggung jawab padahal lo tahu sini susah. Jadi aku kan bilang ke produksi nggak bisa Bo, ini sini susah. Kita perlu air bersih karena mungkin adegannya dia di lumpur-lumpur gitu. Ya lo nggak bisa naruh dia di situ, kasih tempat yang lebih benar gitu. Ya karena ntar impact-nya juga lo yang repot Yes jadinya gitu. kan. Karena sebenarnya kalau aku mikirnya cuman sesimpel gini, syutingnya harus berjalan dengan lancar. Guideline aku cuman itu doang. Syutingnya berjalan dengan lancar, shot yang dimau sama sutradaranya kejadian. Karena maka itu dia, aku nggak bisa tuh kerja sama sutradara yang nggak bikin shot list. Bukan berarti dia salah, bisa aja itu emang sistemnya dia kayak gitu. Tapi aku nggak bisa kerja sama orang yang kayak gitu karena kalau kayak gitu tuh produksinya nyiapinnya tuh jadi kayak banyak banget gitu Kang. Jadi kayak mengantisipasi ya. Iya, misalnya sesimpel gini deh. Let's say kita syutingnya di ruangan ini gitu ya. Kalau sutradaranya nggak punya shot list, aku akan minta ruangan ini di clear up 360. Mungkin radius 1 kilo nggak boleh berisik. Aku nggak tahu dia mau ngapain soalnya gitu. Jadi kita siap-siap. Tapi kalau misalnya dia bilang oh nggak shot gue cuman ngadepnya ke sana, belakang sih terserah dia lo mau. Aku bisa tuh bikin sebelah sini jadi buat logistik kita ya, tapi nggak berisik kayak gitu-gitu gitu. Sebenarnya lebih kepada kenyamanan semua departemen sih gitu. Karena yang aku selalu pegang adalah kita bukan tukang sulap. Bisa kita kerjain, tapi kita perlu waktu gitu. Jadi jangan yang kayak
ayo berapa lama lagi? Lo nggak fair lo nanya orang berapa lama lagi kalau lo Iya. nggak ngasih waktu dia buat prep gitu. Tapi mungkin ini yang suka orang-orang sebel sama aku. Tapi kalau aku udah woro-woro, aku udah ngomong dari mulai kita reki, kita kan ada hunting lokasi, ada reki, ada technical reki, ada meeting beratus-ratus kali meeting kalau lagi persiapan sama aku. Pada saat lagi syuting nggak kejadian, wajar dong kalau misalnya aku bertanya Ya kayak kenapa. mama kita lah ya. Mama Nggak- kita yang gitu iya juga kan. gitu. Terus sampai malah kalau sekarang kan kita udah punya buklet, foto lokasinya udah tahu di mana gitu. Jadi biar nggak yang kadang-kadang nggak datang ke lokasi untuk reki kan biasanya anak-anak wardrobe, talent, Iya. atau misalnya anak makeup gitu ya nggak datang gitu. Biasanya tuh kalau syuting film ya kita lagi logistik. Aku tuh ada logistik day biasanya. Itu semua lokasi kita datengin bersama dengan tim wardrobe kalau emang mereka bisa ya, atau paling nggak tim talent Biasanya departemen lo deh. ajakin juga. Talent departemen harus ikut. Oke, Karena oke. mereka yang tahu tuh nanti ini talent. Jadi mereka nggak ngerepotin anak produksi pas di hari syuting. Karena kalau nggak datang nanti udah kayak lokasinya di mana gini-gini. Bo, Iya, semua iya, ribet iya. kali Iya, iya. pagi-pagi gelap-gelap ya. Kalau lo tahu lokasinya gelap berarti lo udah pakai headlamp dari awal. Lo udah tahu oh berarti nanti talent gue harus gue jalannya dari sini ke sini, parkir mobilnya cuma sampai sini gitu. Yang kayak gitu-gitu loh Kang. Maksudnya hal kecil tapi pada saat itu terjadi bersamaan, nggak prepare, itu bisa jadi berantakan. Ngaruhnya adalah Iya, ke syutingan syutingnya kita. gitu. Iya, Aku benar. sih mikirnya gitu aja gitu. Karena kayak apa yang ada di atas kertas itu kan harus kejadian gitu. Tapi gimana yang di atas kertas ini bisa kejadian, kita yang harus mikirin itu. Nah, ini ada dua hal yang mau gue tanya. Yang pertama, prinsip lu sama gue tuh sama sebenarnya. Gue tuh juga terbiasa tumbuh dari dunia commercials gitu kan. Jadi gue tuh terbiasa surfing kan. Nah, kalau di film tinggal gue rubah sih surfing dalam arti satu gue surfing skripnya ya kan. Jadi skripnya kebutuhan skripnya apa ya itu gue surf seperti itu. Lalu dari situ gue surfing orang yang mempunyai gagasannya gitu yang menjalankan yang adalah director Yes. gitu kan. Dan kita berdua kan punya prinsip yang sama kan. Gak ada tuh istilah kata jawabnya nggak bisa, Nggak gitu bisa, kan. iya. Mama bisa dulu gitu kan. Nah cuman tadi gue cukup penasaran gini. Pernah nggak lu kejadian misalnya semuanya udah dihitung, sudah didiskusikan dan sudah disetujui gitu loh dengan saudaranya gitu kan. Seperti biasa toh, yang namanya saudara kan suka nakal ya. Itu umum banget lah gitu. Terus dia tiba-tiba dia minta improvisasi. Nah, lu pernah ngomong nggak bisa? Karena memang ini di luar plan dan kalau lu jalanin ini hancur nih di hari ini nih gitu. Oh, enggak sih. Aku nggak pernah bilang enggak, tapi aku akan kalau maksudnya gini, sutradara itu kan mereka pinter ya. Aku pokoknya Yakin? sutradara yang aku percaya semua sutradara itu pasti punya visi Ya. dan pasti dia pinter gitu kan. Selama dia bisa menjelaskan maksudnya mau bikin shot itu, tiba-tiba nih, Oh, misalnya mendadak nih. Iya. Aha. dan aku masih bisa terima, aku akan fight gitu. Tapi Pernah lu- kok kejadian. Lu ngitung tuh. Ngitung itu di kepala aku langsung kayak oke, yang ini nggak bisa, ini digeser, udah gitu. Karena sebenarnya pada saat kita lagi syuting pun kan sebelum syuting kita udah punya plan A B C yang kita share ke orang-orang mungkin cuma A sama B, tapi kan sisanya yang tahu kita gitu. Iya. Makanya kenapa first AD ini dia beneran harus tahu dari hulu sampai hilir ceritanya, prosesnya, semuanya. Sesimpel gini kayak tadi kamu bilang, kenapa sih aku tuh rewel banget tentang wardrobe, makeup. Aku harus tahu prosesnya supaya aku tahu. Kalau tiba-tiba direkturnya bilang, kayaknya ini gue mau gantiannya nih di serambutnya nggak kayak gini, aku bisa bilang oke, kalau lo mau bikin kayak gitu, tapi gue perlu waktu ya, karena yang satu kan rambutnya gini, terus lo mau sasak segede gaban, terus mau balikin lagi, bisa aja aku bilang gitu. Tapi kita perlu waktu dan akan membuat mungkin shot-shot lo ada yang harus kita compromise nih, gitu Kang gitu. Jadi enak ngobrolnya sama mereka gitu, karena biasanya sutradara-sutradara ini kan walaupun mereka sering syuting, mereka tahu bahwa mereka perlu waktu, tapi di kepala mereka tuh nggak nyampe. Masa sih dia ngerubah rambut gitu dong Iya, setengah iya, jam? iya. Ya kan ada prosesnya yang kayak gitu-gitu loh Kang gitu. Itu sih bisa dijelasin, karena kalau yang kayak kasus yang tadi kamu bilang, pernah kok kejadian gitu. Jadi sebenarnya itu udah bikin shortlist, kita udah bikin shortlist. Shotnya awalnya cuman 4 apa 5 gitu. Tapi memang adegannya fighting scene, nggak ribet tapi menurut aku. Dan hasil obrolan kita waktu itu gitu. Jadi itu harusnya cuman dari pagi, dari jam 7 sampai aku udah sparein udah sampai jam 11 siang. Karena secara page di script juga pendek, di shortlist juga nggak banyak gitu. Terus
combine sama exterior day, kita udah block shot segala macam. Menurut aku harusnya nggak lewat gitu. Begitu di hari syuting kita coba blockingannya pertama kali, terus direkturnya bilang kayaknya ini saya mau potong-potong dis. Oh gitu, mau dipotong gimana pak? Aku bilang gitu. Iya pokoknya gini-gini. Pokoknya end up-nya itu sampai sekitar jam 2 atau jam 3 Malam? Enggak, sore. Oh sore. Tapi kan behind kayak sekitar 4 jam. Gitulah pokoknya gitu. Terus begitu dia bikin shortlist baru saat itu juga, aku cuman oke, aku langsung panggil LP aku langsung oke, yang belakang ini akan gue push gini-gini. Jadi sisaan schedule belakangnya udah kita rework gitu. Tapi sembari aku juga paralel menjelaskan ke dia, oke karena ini lo nambah, bukan gak bisa, tapi scene yang ini jadinya akan gue geser ke hari sekian, konsekuensinya jadinya mungkin shotnya harus ada yang kita adjust gini. Kalau dia agree kita jalanin bareng-bareng. Jadi maksudnya aku bukan keputusan bersama, bukan keputusan sendiri gitu, udah keputusan bersama gitu. Karena aku udah ngasih tahu kayak ini ada darah, ada segala macam, nggak mungkin bisa cepet. Karena awalnya kita mau bikin darahnya cuman di ending doang, tapi kan ini sekarang shotnya angle-nya beda-beda, jadi kan mungkin ada momen harus ngebersihin baju, which is sebenarnya udah kita siapin bajunya backup ya gitu. Aku bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kok dis. Oh ya udah, terus aku jelasin ke produsernya apa gitu kan, pasti refleks pertamanya, tapi dengan plan yang dijelaskan sih sebenarnya sih masih make sense gitu. Berarti lu juga sampai ngitung, ibaratnya kalau misalnya ngobrol sama LP atau produser juga sampai ngitung kayak cost yang bakalan keluar segala macam dong? Nggak secara detail, tapi aku tahu. Kayak misalnya misalnya kayak biasanya yang paling standar kan paling umum tuh ada props yang dipakai, terus karena sesuatu hal yang terjadi diutangin lah shotnya, dan props itu harus disewa lagi besok tuh kayak gitu tuh. Kalau propsnya gede banget, aku akan memilih untuk diselesain hari itu gimana pun caranya. Kecuali cuaca ya, hujan atau segala macam, itu aku pasti akan nggak bisa. Tapi kalau misalnya alasannya lebih karena technical issue or something yang masih bisa kita kerjain, mendingan yang schedule berikutnya yang tidak berhubungan sama props ini, kita coba kelarin props ini dulu deh gitu. Karena bukan cuma budget Kang, mesti dicek apakah di tanggal yang kita mau propsnya itu available atau enggak. Iya, pushing. Kondisinya gimana. Misalnya nih, contohnya misalnya mobil gitu ya. Iya kalau mobilnya di kota itu, kalau misalnya mobilnya pinjem dari kota sebelah, artinya kan towingnya mesti dihitung apa yang kayak gitu-gitu sih gitu. Jadi kayak biasanya juga dari awal aku udah ngobrolan tuh sama art director atau sama wardrobe yang spesial gitu. Biasanya mereka udah notes duluan ke aku. Kayak yang dis mobil yang ini jangan lebih dari 2 hari ya, soalnya budgetnya cuma sekian. Atau misalnya set yang ini tanggal sekian pokoknya lo udah harus keluar karena propsnya udah harus dipakai atau apa gitu-gitu biasanya. Nah ini sebenarnya relate sama pertanyaan gue yang kedua sih. Jadi gini, idealnya menurut lo jadinya setiap head of department atau setiap departemen ini harus mengerjakan minimal PR-nya itu apa aja sih? Jadi ibaratnya gini, supaya PR yang lu kerjain tuh nyambung gitu dengan apa yang mereka seharusnya kerjain, sehingga nggak ada lagi istilahnya lupa atau salah atau segala macam gitu. Menurut lo ada nggak poin-poin yang ya mungkin basic atau paling utama gitu yang minimal tiap departemen tuh harus mengerjakan itu gitu loh untuk jalan bareng? Paling penting adalah mereka mengerti skrip. Mengerti skrip tuh bukan cuman baca skrip berkali-kali ya Kang. Tapi pada saat dia mengerti skrip, semua departemen, dia harus baca shortlist. Di shortlist tuh semuanya detail. Setelah shortlist, kita kan ada proses reading tuh. Biasanya memang kalau reading kan cuman director sama first AD biasanya gitu kan. Dari proses reading ini biasanya tuh wardrobe stylist misalnya, atau makeup artist, atau misalnya DOP atau art director yang biasa kerja sama aku, kita suka ngobrolan kan. Aku suka bilang, pas di reading kemarin tiba-tiba dia ngetok-ngetok ini loh, atau misalnya dia tiba-tiba gini gitu. Jadi harus disiapin tuh propsnya apa ya gitu. Jadi memang komunikasi terjadi. Itu terjadi karena apa? Karena kita semua udah baca skrip, udah lihat di shortlistnya bakal ada shot-shot kayak gini gitu. Kemudian sih sebenarnya ngobrol sih, diskusi kalau menurut aku gitu. Pada saat makanya kenapa aku tuh nggak apa-apa deh kayak kita meeting berkali-kali, kayak aku mengulang hal yang sama berkali-kali gitu, nggak apa-apa gitu, daripada cuman ngapain sih lo meeting mulu gitu, kayak yang bu gue ngoceh mulu aja kadang-kadang suka nggak masuk gitu kan. Kayak gitu, karena aku percaya banget kayak mereka tuh mau ngerjain PR, mereka bisa ngerjain PR pasti kok gitu. Cuman masalah kayak detailnya aja gitu. Ada orang yang memang
dengan dia sekali baca atau dia dengan materi baca aja dia udah paham. Ada orang yang setelah baca harus kita obrolin lagi nih gitu. Makanya setiap departemen tuh selalu ada gitu kan, baca skrip. Skrip itu kan ada subtext yang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah ngobrol sama direkturnya kan gitu. Atau misalnya kayak typo, ternyata sebenarnya maksudnya apa yang kecil-kecil gitu kan gitu. Terus belum lagi ada proses berpikir dan segala macam gitu. Jadi makanya abis skrip terus lihat shortlist, abis shortlist ngelihat floor plan. Dari floor plan terus biasanya kalau ada video board kita enak tuh kita bisa lihat video board gitu. Terus proses reading kemudian meeting. Jadi sebenarnya itu yang memang harus dijalanin semuanya sih. Iya sih. Ya itu dan saya terus terang gini sebenarnya kenapa gue nanya juga karena itu relate juga dengan departemen gue gitu kan. Kayak misalnya, gue seneng banget yang namanya ada shortlist apalagi ada floor plan segala macam kan enak tuh. Apalagi setelah nah itu biasanya kan kadang-kadang gue suka dicemberutin gitu ya kalau misalnya gue minta floor plan yang udah ada ukurannya gitu kan karena belum dibikin gitu kan. Tapi kan enaknya kalau misalnya itu ada kan gue bisa bikin simulasinya kan kayak exactly lensa berapa kayak gitu-gitu gitu. Gue tuh seneng yang gitu-gitu tuh. Cuman yang sering gue temuin tuh yang akhirnya ya ujungnya lu sih yang tadi lu misalnya di hari itu scene apa ternyata lupa lah, nggak disiapin lah kayak gitu. Nah itu apa ya penyebabnya menurut lo? Kalau udah di hari syuting tuh banyak faktornya sebenarnya. Bisa jadi memang manajerial. Makanya juga tugasnya first AD dan timnya, maksudnya tim AD itu kan gak cuma first AD ya, ada first, second, and third malah kadang-kadang gitu kan, tergantung kebutuhan gitu. Terus kita juga dibantu sama script continuity, visual continuity yang semuanya tuh ngejagain gambar dan suara, maksudnya film secara produknya gitu kan. Di luar, bukan tidak mengecilkan departemen lain, cuman maksudnya kita saling mengingatkan. Nah itu sebenarnya kenapa selalu ada meeting di setiap minggu untuk ngebahas syuting minggu depan apa, kemudian diingatkan kembali sehari sebelum syuting besok harus ngapain aja. Setiap pagi aku tuh istilahnya anak-anak tim aku tuh ronda, jadi lagi ronda gitu. Karena aku kayak checklistin, hari ini propsnya ini ada semua kan gitu. Itu kita bisa tahu tuh Kang, kayak misalnya yang ini lagi disiapin terus kita bisa cek, oh disiapinnya berapa lama, prosesnya seberapa gitu. Kalau kita tahu dari pagi atau dari awal sebelum kita mulai syuting itu, jadi kita bisa ngitung ke belakangnya kan gitu. Nah kalau lupa dan segala macam tuh biasanya kalau aku udah berteriak, biasanya aku udah ngingetin 2 kali, bendanya pasti deket. Cuman mereka kayak oh iya gitu kan. Iya sering banget kayak gitu kan. Bendanya ada, tapi kesannya kayak kadang-kadang kan suka ya nggak aware aja gitu. Terus kalau kayak kan udah ada tim visual continuity, misalnya mereka udah tahu nih hari ini sini ini aja, mereka akan mulai berjalan tuh ke tim wardrobe ngingetin jangan lupa ya kemarin tuh kita syutingnya udah sampai sini ini gitu sama. Nah, itu dijalanin nggak sih sama mereka ini? Karena kalau maksudnya gue kan nggak pernah lihat prosesnya ya. Ya kalau maksudnya aku nggak tahu karena aku nggak pernah kerja sama first AD lain, tapi kalau di itu ekosistem yang aku buat. Okay. Makanya lu mengkondisikan seperti itu. Makanya kalau nyampe set gak konti, itu yang aku marahin bukan anak wardrobe sama anak makeup. Yang pertama kali aku tegur adalah second AD aku sama visual continuity. Karena mereka tahu itu tugasnya mereka untuk ngecek sebelum mereka nyampe depan muka aku. Kasiannya second AD lu ya tiap hari. Karena maksudnya gini, dia gak mesti hafal Kang, toolsnya tuh banyak. Jadi kalau sama aku nih bukan cuman script terus cuman shortlist sama floor plan. Kita tuh ada namanya booklet production. Booklet productionnya tuh nggak semua orang punya. Jadi ada yang memang isi cuman wardrobe doang, continuity wardrobe setiap scene apa aja. Kemudian ada makeup apa aja. Tapi kan itu disiapkan waktu kita lagi preparation, lagi preps. Props juga apa aja tuh udah ada tuh bookletnya gitu. Biasanya emang tebel-tebel gitu. Maksudnya bentuknya sih bentuknya sih paperless, tapi halaman emang banyak gitu. Foto reki apa segala udah ada di sana gitu. Nah, pada saat lagi syuting itu ada lagi satu, biasanya aku pakainya keynote collab. Oh iya. Halamannya gitu, scene 1 sampai scene 100 misalnya. Kita udah syuting scene 3 nih. Oh, scene 3 ini. Oh, berarti nanti scene 1-nya ini. Mereka tinggal ngecek ke sana. Bentuknya udah difoto. Ya? Iya, jadi aku bisa ngecek. Jadi kalau misalnya oke. Oh iya oke gitu. Dan biasanya tuh kalau misalnya biasa kan itu terjadi ya maksudnya nggak konti atau segala macam itu biasanya tuh terjadinya kalau misalnya syutingnya udah hari ke-4, ke-5 yang emang udah ada continuity-nya kan gitu. Itu biasanya udah kita printin, udah ada di ruang wardrobe, ruang makeup biasanya udah ada gitu. Jadi pada saat tidak terjadi ya aku langsung das gitu dong biasanya. Karena artinya nggak ngerjain PR gitu. Iya. Dan ini semua sistem yang ini lu bangun sendiri nih?
lu desain sendiri? Gabungan dari berbagai macam Ya, sources trial gitu. and error, nyoba kenapa bisa gini, kenapa gitu. Soalnya nggak tahu sih, tapi kalau aku ngerasanya kalau syutingnya tidak berjalan dengan lancar, aku menyalahkan diri aku pertama kali. Ya kayak gue juga sih. Iya, karena soalnya aku ngerasa kayak kan istilahnya kan lo kan jenderal lapangannya nih, first AD itu jenderal lapangannya gitu. By the way nih, kalau buat yang mau jadi first AD ya, kalau syuting lo nggak lancar, itu yang disalahin pertama pasti lu, first AD. Tapi kalau syuting lo lancar, nggak akan ada yang inget. Nih inget hanya Jadi direkturnya yang diinget. iya, jadi maksudnya kalau orang-orang yang perlu untuk dapat kredit, nah itu udah deh, lo cari kerjaan lain deh, jadi job pemain desk aja. lain. Jadi pemain aja. Karena emang bukan itu gitu. Makanya aku bilang kan tadi, aku suka ngatur soalnya orangnya. Aku seneng menata sesuatu gitu. Ya emang aneh, tapi maksudnya aku menjalankan ini dengan seneng gitu. Jadi makanya setiap abis syuting aku tuh selalu ada meeting maksudnya tim aku doang misalnya gitu ya. Aku bilang oke, di produksi yang ini kita tuh kurangnya tuh ini nih guys. Kayak berarti nextnya jangan ya gini. Apa kita cari formula kita sendiri aja gitu. Yeah. Ada sih dulu aku pernah baca buku, aduh aku lupa judul exactnya apa gitu. Tapi si first AD ini adalah first AD-nya Robert Zemeckis, George Lucas, sama ada satu orang lagi, Steven Spielberg kalau nggak salah gitu. Yang aku ingat tuh itu, dia selalu bilang bahwa lo harus pilih sih, lo mau disukain siapa atau lo mau disebelin siapa, dia bilang gitu. Terus pokoknya kayak seiring berjalannya waktu, aku selalu kalau ada orang sebel gitu, misalnya produksi yang kayak wah gadis tuh rewel banget sih gitu, aku nggak pernah take it personally sih. I don't give a fuck selama syutingnya berjalan dengan lancar. Nanti juga begitu lo udah pulang, lo nggak capek, lo nggak syuting sampai pagi, juga lo akan ngerasa oh ya udah enak kok gue tidurnya. Walaupun dia nggak akan bilang oh ya thanks to my first AD, nggak akan mereka bilang thanks to my first AD. Mereka pasti kayak fuck the first AD, pasti gitu kan gitu. Cuman menurut aku sesimpel kayak orang bisa pulang, ya mereka baik itu nggak sakit gitu, Ya, itu aku udah seneng sih gitu. Sama kayak masalah safety sih Kang gitu, karena iya kan baru kayak beberapa tahun terakhir ini lah ya kita syuting ada safety officer lah apa segala macam. Kalau dulu kan enggak kan gitu. Nah itu tuh sebenarnya yang selalu aku pikirin adalah jangan sampai gue dibawa sama polisi gegara syuting ini. Karena kan maksudnya kan yang dilihat siapa yang teriak-teriakan di set. Bener sih. First AD. Jadi waktu kemarin gue syuting di New York itu, ya AD-nya masih anak baru lah ya. Maksudnya jam terbang belum terlalu tinggi, cuman ya produksinya udah lumayan lah. Maksudnya yang lumayan punya nama gitu. Nah selalu setiap ada kondisi di mana kayak safety segala macam perlu diperhatiin segala macam, dia itu parnonya parah sih, yang gue sama Adit yang lebay banget gitu ya. Awalnya gitu kan kita mikir kan gitu, sampai kita nanya lu kenapa sih yang ini kok tumben lu nggak relax gitu kan, tahu kan maksudnya kita tuh bisa ngerjainnya kok, aman kok, dia bilang gitu. Tapi dia bilang enggak, bukan masalah sama lu, dia bilang gitu. Gue harus make sure, ya persis yang tadi lu bilang, gue harus make sure semuanya tuh nggak ada apa-apa, semuanya aman, semuanya selamat. Karena begitu akan ada apa-apa, polisi datang, yang pertama ditangkap tuh pasti gue. Jadi Astradanya dulu yang ditangkap men. Habis Astrada baru ntar produsernya. Jadi bukan produser dulu, Astradanya dulu. Jadi pas yang kemarin Alec Baldwin nggak sengaja nembak itu kan, yang ditangkap Astradanya dulu. Baru setelah investigasi 1-2 hari produsernya yang diangkut gitu. Tapi yang pertama kali diambil tuh Astradanya. Karena kan call-nya dari first AD pasti. Iya sih, gila ya, serem juga ya Bo. Iya. Makanya aku kalau misalnya kayak syuting yang berhubungan dengan sling, apa kayak waktu itu cuman masuk air gitu doang, aku kan cerewet banget kan. Karena kayak kalau kenapa-napa sama talentnya, gak ada yang nyelamatin dia, itu aku udah tahu yang pertama kali diangkut pasti aku. Orang yang make a call aku kok gitu. Walaupun di situ pasti ada line producer gitu kan. Tapi maksudnya kan yang teriak and action itu kan first AD-nya yang teriak. Iya bener ya. Kan aku yang bisa lihat dia sebenarnya bisa atau enggak gitu. Lu kenapa sih gak pengen buka toko kelontong aja kan? Aduh, lebih aman Kang. Ini pekerjaan yang gak tahu, aku juga bingung sih kenapa gitu. Cuman maksudnya ada kayak aku gak mau bilang bahwa adrenalin jangkil atau apa, tapi aku seneng syuting. Iya pokoknya kan kalau gak ada apa-apa di rumah 5 hari lu pasti pegel kan. Iya itu langsung bersihin apalah I don't gitu. want peace, I want problem gitu kan. Iya maksudnya kayak yang gak tahu sih. Cuman maksudnya
dari dulu aku memang suka nonton film. Hmm. Dari dulu aku suka nonton film gitu. Terus kayak kenapa aku kuliah film gitu? Dulunya tuh apa namanya ya standar lah ya, ngayalnya pengen bisa sekolah film di luar negeri, tapi kemudian ke Rismon, ayah ibu aku angkat tangan, nggak bisa, lo nggak bisa syuting pakai dolar, sekolah pakai dolar lo. Jadi pilihannya sekolah film sini atau jualan rendang gitu kan? Pilihannya pokoknya suruh masuk UI waktu itu, aku inget banget. Enggak lu banget. Iya, ibu aku pokoknya waktu itu kan, harus IPA karena ayah ibu aku kan IPA kan, dokter. Harus IPA gitu. Anjing, IPA nggak enak banget pelajarannya gitu kan. Masuk IPS. Begitu aku masuk IPS aku seneng, ibu aku nangis-nangis. Anak aku IPS. Ya udahlah, aku bilang gitu kan. Udah terus udah gitu, IPS apa nih ya pelajarannya gitu. Aku inget banget tuh. Waktu itu aku pilih adalah antropologi, sosiologi, sama kriminologi. Kata ibu aku gini, gak usah, gak ada yang bener nih sekolahnya. Ngapain kriminologi gitu? Kayaknya keren ya bu, meriksa kasus gitu. Apaan sih ini anak gitu. Ya udah deh, gak usah, gak boleh gitu. Terus daftar ke broadcast UI, D3 kan waktu itu. Kalau gak salah D3 deh gitu. Terus pas lagi mau daftar gitu, lagi mau ujian, aku lihat kok kayaknya orangnya rapi-rapi amat ya. Kayaknya ini gak di kepala aku deh gitu. Ya udahlah gitu. Terus udah, zaman dulu masih ada Yellow Pages. Nyarilah, kayaknya ada nih sekolah, pasti ada sekolah film. Ya udah, waktu itu IKJ udah kedengeran tuh gitu. Telepon ke IKJ, bener aku inget banget, telepon ke IKJ, masih dibuka pendaftarannya. Aku daftar nggak bilang-bilang sama orang tua aku, keterima, suruh bayar. Waduh, aku langsung kayak, sebelumnya suruh minta ini surat keterangan baik sama nggak buta warna. Karena buta warna kan tanya sama ibu aku, buat apa? Enggak, ini buat daftar sekolah aja. Nggak aku tulis. Udah masuk gitu, pas keterima aku yang kayak wah minta duit dong nih. Ya udah deh, ngaku deh. Diomelin dulu, tapi ya udah gitu kan dulu kan ya lah IKJ kan dengan kondisi gitunya. Tapi aku waktu itu janji sama ibu aku. Aku bilang aku akan lulus. Aku bilang aku akan lulus, nggak usah takut. Aku nggak akan kayak ibu aku kan gitu, nanti gak lulus, wah gitu kan. Tenang, aku janji aku lulus. Lulus kok, lulus D3 tapi suruh nerusin S1 gak perlu. Aduh enggak kayaknya. Ya aku pengen banget tuh aku lulus S1, tapi aku kayak enggak usah. Aku udah seneng di sini. Nah, tadi dengan sistem yang lu develop nih, gue yakin sih pasti untuk lu pasti belum sempurna lah, pasti gitu. Yeah. Karena gue juga type of kind of like that lah gitu ya. Tapi lu pernah mencoba share apa yang lu tahu dan lu praktekkan nggak ke teman-teman yang lain? Iya, kita kan ada komunitas gitu ya, sesama First AD gitu. Sebenarnya lebih kayak pada kita berusaha untuk menyamakan lah cara kerja yang benar tuh gimana sih gitu. Karena gitu First AD itu biasanya otodidak tuh, nggak ada sekolahnya Kang gitu. Jadi gue baru loh. Iya. Maksudnya nggak ada sekolah formal gitu untuk First AD itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi aku ngerasa aku cukup beruntung, bukan beruntung sih, keputusan yang tepat untuk memulainya dengan backgroundnya sekolah film kalau aku. Karena basic bahasa filmnya aku udah tahu. Oke. Karena kan kayak misalnya gini ya, dulu waktu lagi sekolah film aku paling benci pelajaran kamera. Benci banget. Menurut aku kayak apaan sih ini, susah banget, gue udah gak suka fisika, masih lah gue disuruh ngitung-ngitung titik api. Aku gitu kan sebel. Jadi lu melihat gue hina dong ya? Enggak, aku tuh menurut aku kepala aku kayak gak kuat Kang untuk bisa kamera. Maksud aku kayak ngukur apa. Terus waktu itu kan masih pakai film kan, kayak apalah, gue gak bisa, gue yang lain aja gitu. Tapi aku tahu lensa, aku tahu. Terus kayak lo tuh ngomongnya tuh enak. Lo tahu misalnya gue mau shotnya segini nih, segini tuh seberapa. Medium shot, close up, medium close up, extreme close up, full shot, wide shot, knee shot gitu. Maksudnya kayak itu kan bahasa yang semua orang gitu. Maksudnya kayak bahasa film tuh biar semuanya sama, jangan kayak sepinggang. Iya elah. Itu white yang setight-tightnya. Atau gak kayak se-white-whitenya. Hah? Gitu. Iya, terus kayak misalnya sesimpel kenapa lo perlu tahu lensa, biar lo bisa tahu kalau misalnya tiba-tiba nih director lo bilang gue mau syutingnya anamorphic, lensanya sekian, lo tahu tuh berapa besar yang harus lo siapin.
berapa banyak ekstras yang harus lo siapin. Jangan begitu lo liat lensanya terus lo akan ngomong produsernya, ya kurang lagi ekstras gue. Lah gimana sih, kan yang call ekstras lo gitu. Yang kayak gitu-gitu Kang gitu. Jadi maksudnya aku di komunitas itu sih kita berusaha untuk membagi ilmu yang kita tahu. Karena di situ tuh ada banyak first AD senior yang memang backgroundnya mungkin sekolah film juga atau sekolah TV juga gitu, atau misalnya ada teater dulunya gitu. Jadi banyak gitu. Jadi kita saling tukar ilmu sama berusaha untuk menyamakan bentuk breakdown kita. Paling enggak semuanya tahu. Maksudnya kayak oh bentuknya gini nih, siapakah yang harusnya bikin master breakdown gitu. Kayak kita tuh selalu bilang master breakdown tuh harus first AD yang bikin. Kenapa? Karena turunannya dari master breakdown itu lo akan bikin shooting breakdown. Gimana lo mau bisa bikin shooting breakdown kalau lo nggak tahu core-nya? Master breakdown itu kan semuanya ada di situ gitu. Terus kayak shooting breakdown harus first AD yang bikin. Kenapa? Karena dia akan running setnya. Itu yang selalu kita bilang, nggak bisa tuh kayak second AD lo yang bikin yang bikin shooting breakdown tapi nggak jalaninnya lo. Gimana sih? Kan kepalanya beda. Kecuali emang second AD lo tuh tugasnya cuman sekretaris lo doang. Itu kan beda gitu. Jadi tiap asrada ini method tuh bisa beda-beda banget ya. Bisa beda-beda. Apalagi sekarang ada kayak aplikasi-aplikasi yang memudahkan gitu. Sebenarnya ya kayak aku bilang sih, aplikasi itu atau apalah Movie Magic atau Studio Bandar gitu tetap harus dilihat lagi ulang setelah, karena kan aku nggak tahu sih, aku pernah nyoba cuman kayak masukin habis itu dia kayak bisa ngejalanin itu semua sendiri kan gitu. Nah sebenarnya menurut aku first AD yang kayak tadi aku bilang, kalau ngebaca skripnya aja lo udah nyuruh orang lain atau lo udah nyuruh sistem atau lo udah nyuruh aplikasi atau apapun itu, gimana lo bisa mengerti skripnya? Karena gini, ini sesimpel ini ya, bikin shooting breakdown itu bukan cuman perkara hari ini kita syuting apa dikumpulin jadi satu, nggak bisa kayak gitu. Harus dipikirin emosi pemainnya, harus dipikirin misalnya gini, hari ini kita cuman dialog doang kok, kayaknya boring deh buat camera departemen sama art departemen, kayak boring deh cuman gitu-gitu. Iya tapi lo lihat gak tuh pemain lo nangis, masa lo suruh dia nangis adegannya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, nggak migrain tuh kepalanya gitu. Nggak gitu-gitu Kang gitu. Jadi maksudnya kayak gimana sih first AD-nya bisa tahu? Ya karena dia menjalani semua proses itu gitu. Dia tahu pada saat lagi reading, wah ini scene-nya berat banget nih gitu, kayaknya nggak bisa deh. Walaupun scene-nya kayak scene 1 sama scene 2 itu lokasinya sama, tapi bisa jadi lo gak bisa barengin itu karena sama-sama berat gitu. Karena kan ini yang selalu ada di kepala aku sih gitu. Kita kru, lo mau busuk, lo gak mandi, lo mau jelek, bau jangan ya gitu karena ganggu. Itu lo gak ada masalah gitu. Tapi kalau pemain, aktor, itu kan kita dipinjemin sama dia, badannya dia untuk tampil. Ya lo support dia lah. Itu tuh yang aku selalu ini, maksudnya itu yang selalu jadi guideline aku gitu. Selain director kemauannya apa dan semua kebutuhan teknis diperlukan, tapi itu tuh aktor tuh penting gitu. Makanya anak-anak selalu bilang, gila Dis lo kalau sama aktor lo baik banget. Lah iyalah, jelas. Ngapain gue manis-manis sama lo sama gue manis-manis kagak ada faedahnya. Kalau mereka, aku bilang gitu kan tuh anak-anak sih pasti ketawa gitu. Maksudnya kayak aku selalu berusaha menservis kebutuhannya mereka sih gitu. Kayak sesimpel aku selalu nanya kayak ada ridersnya nggak gitu. Terus kan kadang-kadang orang, ih ribet banget sih ada ridersnya. Bukan. Kalau mereka punya riders artinya mereka tahu limit badannya mereka tuh apa. Karena biasanya riders yang diminta itu nggak aneh-aneh kok. Yang aku terima ya selama ini, misalnya gini, dia perlu ruangan sendiri, wajar. Scene-nya ribet, bisa jadi dia perlu waktu untuk konsentrasi. Atau misalnya kayak pemain yang ini dia nggak mau ada handphone di sekitar dia. Oh wajar. Banyak yang gitu-gitu ya. Maksudnya ada gitu. Tapi kan nggak semuanya harus aku kasih tahu ke semua orang. Nanti orang-orang kan soalnya gitu kan, kru-kru mereka ribet banget sih banyak peraturannya. Itu peraturan dari gua. Aku jadi ya udah bantalan aja gitu. Karena kalau aku bilang peraturan dari aku, mereka akan diem aja. Tapi kalau misalnya aku bilang kayak itu si pemain yang itu requestnya, ribet, nanti pemainnya dijudesin. Ngapain sih? Nggak ada faedahnya kan gitu. Dan lu pernah nggak gue jadi kebayang sih kayak pemain yang mungkin high demanding gitu,
Tapi ya lu harus membuat sebuah keputusan di mana ini harus ada komprominya si pemainnya gitu kan, and you try to negotiate with him or her gitu loh. Pernah kejadian kayak gitu? Kalau di film itu biasanya bisa kita obrolin. Dan maksudnya juga mereka mintanya nggak aneh-aneh kok. Wajar. Kalau di Dan iklan banyak ya aneh-aneh. kalau di iklan kan udah beda ya. Iya sih. Kalau di iklan sih maksudnya aku kayak yang ya udah. Karena kan mereka ada di situ karena mereka sebagai brand ambassador yang memang mereka udah punya riders itu udah muncul sebelum jobnya ada kesannya gitu Kang iya, gitu. iya. Jadi ya udah kalau itu aku sih tinggal minta aja kan yang nyiapin production anyway dengan yang itu pihak agensi, pihak klien udah tahu gitu. Tapi kalau film tuh standar kok yang mereka minta, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nggak yang minta apa misalnya nih kan waktu itu kayak kopinya harus dari toko kopi ini. Iya. Ya kan kalau lagi syuting di tengah gunung lo tinggal bilang, "Bo, kita hari ini nggak punya kopi ini tapi kita punya kopi ini, nggak apa-apa kan?" gitu. Tinggal diobrolin kan mereka mereka juga lihat kita semua ngangkat-ngangkat barang gitu. Masalahnya kalau aku suka ngelihatnya adalah kadang-kadang dengan nama besarnya mereka, kan aktor aktris ini kan banyak yang udah senior mungkin atau yang udah terkenal banget terus baru ketemu sama dia. Tuh krunya jadi kayak Takut ya? agak segan gitu untuk ngomong. Padahal sebenarnya sama-sama orang kok. Iya, benar Dia sih. pernah ada di posisi kita gitu. Tinggal diobrolin aja gitu. Bisa jadi dia kayak tamengnya kayak gue gini. Mungkin karena dia merasa gak pede sama karakternya. Atau mungkin dia ngerasa kayak gue belum siap sama karakternya. Kan banyak faktornya gitu yang membuat dia jadi kayak hard to handle sebenarnya Iya, gitu iya. kalau menurut aku. Itu gue jadi ingat soalnya gue pernah ngobrol di episode sebelumnya, ada satu teman aktor kita, dia cerita. Jadi sebenarnya dia bilang setiap gue masuk set itu gue tuh maunya nggak diajak ngobrol, nggak dihayain, pokoknya let me concentrate, dia bilang gitu kan. Nah tapi informasi itu nggak pernah tersampaikan ke kita. Jadi Belum ya pernah syuting sama aku tuh pasti dia. Hah? Belum pernah syuting sama aku tuh. belum pernah, kayak belum pernah tuh. Jadi nah itu maksud pertanyaan gue adalah itu harusnya itu diinfokan oleh Astrada dong ke kita, ke floor lah Ya. gitu ibaratnya. Tapi harusnya juga namanya juga komunikasi ya Kang. Aku nih biasanya aku lakukan udah ya mungkin karena aku udah lama juga ya gitu. Jadi aku ngobrol sama semua pemain. Aku nanya, ada pemain yang begitu dia masuk set atau begitu dia memulai produksinya dia menjadi karakternya. Ya udah, kita akan nge-treat dia sebagai karakternya terus-terusan. Ada pemain yang metodenya enggak, gue begitu cut ya gue jadi diri gue sendiri lagi, gue bisa bercanda-bercanda. Nah kita tinggal tanya sama dia lagi ada yang di fase mana nih. Damn. Gitu. Nah serem juga Bu. iya, nah itu diinfokan ke semuanya gitu. Makanya waktu yang kita kemarin terakhir syuting, pemainnya kan gak ada yang harus di-treat beda, makanya aku gak kasih tahu. Tapi kalau ada scene susah kan aku udah kasih tahu. Aku pasti woro-woro kan. Even di call sheet aja aku tulis tuh. Ya, jangan ajak ngobrol Iya, apa segala macam. iya. Itu memang requestnya dia. Iya memang request. Jadi aku akan nanya. Biasanya tuh kayak 2 hari sebelum syuting gitu. Aku akan tanya. Aku akan ngobrol gitu. Kayak oke, kan filmnya ini nih. Aku bilang scene mana aja yang kamu susah. Itu aku tandain. Terus kayak mau di-treatnya gimana buat scene-scene itu. Itu jauh sebelum syuting nih. Iya. Pas lagi preps. Iya, pas lagi reading biasanya gitu ya. Iya biasanya aku notes kecil-kecil pas lagi reading 2 atau 3 hari sebelum syuting tuh biasa aku ngobrol lagi sama dia. Sama pemain-pemain ini gitu. Ini aku lakukan sama sutradara juga. Maksudnya? Aku nanya sama sutradaranya, ada scene-scene yang lo pengen special treat gak? Ada di scene ini gue gak mau ada orang, scene ini gue gak mau ada gitu-gitu. Oh Ada. bukan yang di sini ini gue harus makan sushi, di sini ini gue mau makan sate, enggak ya? Kalau itu kita aja. Oh saudara juga ada yang begitu Ada, juga? ada. Oh gitu. Itu gue baru tahu men. Ada. Jangan-jangan gue pernah bikin salah nih beberapa sutradara nih, malah gue ajak canda-canda gitu. Soalnya sama ini Kang, aku selalu bilang sama semua kru aku, gak ada yang boleh ngomong sama pemainnya kecuali aku sama sutradara. Kenapa? Karena akan membingungkan buat mereka kalau mereka terima order di saat mereka udah dalam pendalaman karakternya. Sesimpel gini deh, boleh majuan gak? Itu tetap harus aku percaya banget suaranya gak boleh ganti-ganti. Iya sih. Gitu. Ya itu gue setuju sih. Makanya gue suka hati-hati banget kayak gitu-gitu tuh. Nah itu kan sebenarnya kan akan gak apa-apa karena kan aku komunikasiin.
Kita bahas dari mulai sebelum syuting, aku udah bilang ke semua HOD, aku ngomong pelan-pelan, aku ngomongnya gitu. Terus kalau misalnya kayak yang crucial tuh sebenarnya adalah ruang wardrobe makeup. Ruang wardrobe makeup itu yang membentuk moodnya pemain. Oh gitu ya. Penting banget. Jadi biasanya tuh kalau misalnya scene-nya udah ribet, mau ribet hari itu, aku akan udah ngobrol tuh sama anak-anak wardrobe, anak makeup. Geng, hari ini scene-nya ribet, jangan diajak bercanda ya. Oke mbak, gitu. Nanti akan berasa tuh pemain-pemain yang belum pernah syuting sama aku, mereka akan kayak, Kak hari ini kenapa kak? Kok silent treatment? Kan kamu minta silent treatment. Oh oke, makasih ya gitu. Dia aja lupain. Oh iya mau ada scene ini ya hari ini. Oh iya gitu. Maksudnya anak-anak akan menjalankan kok gitu. Nah gue tuh pernah kan kayaknya sama lu juga, sama lu sih waktu itu. Jadi gue nggak berani ngajak ngobrol kan. Kontak aja gue kadang-kadang takut kan gitu. Pas cut ya gue sok-sok nyiapin apa gitu. Terus gue digangguin sama pemainnya men. Iya kadang-kadang ada. Terus gimana? Iya. Kalau itu direspon aja nggak apa-apa. Respon sebagai karakternya Biasa atau aja. sebagai Kalau itu biasa aja. Maksudnya kalau pokoknya intinya adalah aku selalu bilang, pokoknya kalau yang duluan ngajak interaksi itu dia, lo nggak apa-apa merespon boleh. Tapi jangan lo yang ngajak interaksi dia duluan. Karena kalau dia yang ngajak interaksi kita, artinya kan, iya dia emang perlu interaksi itu mungkin. Kan kalau misalnya scene-nya berat, mungkin dia pengen kayak, gue pengen lus dulu deh, gue bercanda deh sama si ini gitu. Mungkin kalau sama aku atau sama director udah keburu, kita udah kebentuk dengan hari ini dia perlu serius misalnya ya gitu. Kayak gitu sih gitu. Jadi dengan lu mengkondisikan seperti itu tuh mereka lumayan kayak cukup bergantung sama lu banget ya. Untuk ngejagain atau kalau misalnya ada apa-apa atau mereka butuh apa istilahnya safety word something like that gitu. Pasti aku ada safety word. Terutama untuk scene-scene yang kan sekarang aja nih baru ada apa intimate apa di Netflix ya. Lupa lagi aku namanya. Intimate coordinator or something gitu ya. Tapi dari dulu kan sebelum pekerjaan itu ada, kalau dilihat film-filmnya Mas Odi Ceharahap yang aku syuting, itu adegannya kan wow. Di Mas saya kayak hah gitu. Terus aku cewek gitu. Jadi untuk scene-scene yang kayak gitu aku ada safety word. Ada kayak ruangannya memang kita tutup. Ada ya salah satu contohnya ya, adegannya striptease. Ada stand in dong. Stand innya stripper. Ada bodyguardnya. Aku minta ada bodyguardnya di situ. Gak ada yang boleh eye contact sama dia. Gitu. Terus anak-anak ya udah kerja, anak-anak kerja aja, kerja. Abis itu kerja udah keluar, oke keluar. Terus pemainnya kita suruh masuk. Bodyguard si strippernya itu udah keluar gitu ya. Strippernya pakai baju biasa lagi gitu. Pemainnya masuk. Udah yang di dalam cuman aku, DOP, ada boomer, tapi nggak boleh eye contact. Terus kalau ya melakukan adegannya dengan sebelum syuting tuh ada momen yang memang kita ngobrol kayak lo bolehnya. Aku baru tahu kalau sekarang itu adalah pekerjaannya intimacy or intimate coordinator. Aku baru tahu. Jadi kita memang ngobrol kayak yang boleh dipegang yang sebelah mana, yang nggak boleh mana gitu. Sesimpel gini deh kayak cewek sama cewek wardrobe misalnya, wardrobe stylist lagi benerin baju. Kan kita nggak pernah tahu ya ternyata kalau ngebenerin bagian belakangnya terus kena, terus dia tersinggung atau apa kan kita nggak pernah tahu. Itu tuh sensitif banget ya. Yang kayak gitu. Jadi makanya aku selalu ngembaliin ke diri aku sih. Lo nyaman gak digituin orang gitu. Safety word paling aneh yang pernah di request apa? Atau lo pernah lo bikin kata-katanya? Gue ingat mah dulu kita di Thailand ember merah ya. Ember merah. Kucing. Oh ada kucing. Kucing. Terus kucingnya disebut kucing gitu? Enggak pernah keluar kata-katanya. Alhamdulillah gak pernah keluar. Safety word aku keluar tuh yang baru yang pas di Thailand itu aja. Ember merah itu? Iya karena kan emang chaos banget kan. Kayak yang wah ember merah, wah apa ini gitu. Cuman biasanya sih aman. Alhamdulillah sih aman-aman aja. Oke, nice. Waktu yang bentar. Abis arisan tuh berbagi suami tuh sama lu juga Enggak, bukan. Berbagi suami Pinung. Oh, sama Pinung. Aku arisan 2 sama aku, arisan series yang sama aku juga. Arisan juga cukup arisan 1 yang brutal banget ya. 1 sama lu gak sih? Enggak. Arisan 1 tuh Bang Tino apa Mbak Sari Nirmolo? Tino Sarunggalo? Kalau nggak salah ya. Apa siapa ya? Pokoknya itu geng tua banget lah. Geng tua. Iya maksudnya. Itu guru-guru aku semua tuh. Oke, geng tua. Thank you. Oke, nah terakhir sih ini sih, lu nggak kepengen? Udah terakhir?
Nggak, ya terakhir ini soalnya udah beberapa menit lagi nggak kerasa kan. Oke. Soalnya gini, gue tuh salah satu kenapa gue bikin podcast ini juga sebenarnya gini, gue tuh pengen mendokumentasikan sharing atau ilmu-ilmu yang udah pernah kita lewatin lah gitu ya ke teman-teman yang mungkin mau belajar atau pengen berkembang lah kayak gitu. Nah, lu kepikiran gak sih kayak bikin pelatihan atau bikin masterclass gitu dengan sistem yang lu build ya, walaupun ya, dan gue baru tahu loh ternyata Asada itu tidak ada sekolahnya. Ternyata tiap Asada tuh punya metodenya, ini yang which is tuh gue, wah anjir ini menarik banget ya sebenarnya gitu. Makanya kenapa di produksi-produksi yang gue alamin tuh dengan Asada yang berbeda ya, jalannya produksi juga beda-beda aja. Karena gue pikir ini, yang ini kayak kurang jago tapi enak, yang ini kayak oh ternyata memang metodenya begitu gitu, gue baru tahu gitu loh. Nah kalau maksudnya gini, kalau gue karena gue sering sama lu, gue ngeliat cara lu, gue ngerasa kok kayaknya cocok sama gue ya gitu. Maksudnya gue juga pengen kayak apa yang gue jalanin selama ini, makanya gue ngobrol banyak sama Ade, ini askam yang pengen gue develop, membangun sistem yang ya mungkin bisa bermanfaat, mungkin nggak harus semuanya dan nggak semua orang cocok ya gitu. Nah gue kepengennya juga sih lu juga gitu sih gitu. Kalau misalnya emang lu mau nggak gitu, misalnya emang ada program yang nanti akan kita bikin apa itu masterclass atau workshop gitu. Mau banget, soalnya aku nggak tahu ya apakah di luar negeri ada sekolahan buat first AD atau enggak, tapi setahu aku di Indonesia tuh nggak ada. Itu gue baru nggak loh, tapi gue emang nggak pernah denger sih first AD school atau first AD course itu. Aku nggak tahu ya gitu. Cuma maksudnya kayak karena biar gimana itu dia core-nya production. Itu dia. Gitu kan, sama kayak mau ngajar mau banget, karena aku tuh suka gemes kalau dapat cerita dari rekan-rekan sejawat atau mungkin dari orang lain gitu, produksi kru juga yang kayak itu first AD berantakan banget sih Dis gitu. Emang kalian gak punya sistem apa yang sama gitu? Ya maaf aja bro, gak ada gitu. Dan masalahnya kayak kadang-kadang yang bikin produksi itu suka, maksudnya kayak first AD-nya juga gak bisa bekerja dengan baik karena mungkin dia belum saatnya untuk jadi first AD tapi udah jadi first AD. For the sake misalnya fee-nya lebih murah karena anak baru, terus dia juga pengen belajar gitu. Iya. Atau dipaksa diangkat. Kadang-kadang itu juga kan karena kehabisan terus bisa jadi dicomot gitu kan, udah jadi first AD aja gitu kan. Ya, kan kalau dulu setahu aku tuh kayak berapa kali jadi second AD baru boleh jadi first AD kan. Iya. Zaman dulu gitu. Walaupun aku sih tidak melakukan itu gitu. Makanya gue kayak, lo tau gak cara jadi second AD nggak? Kalau jadi second AD gue kerjanya kayak gini. Gue gak tahu dari yang lain bener apa enggak gitu. Tapi maksudnya aku pengen sih. Maksudnya pengen banget. Waktu itu sempat pernah dibikinin sama Kinosaurus. Oh pernah? Edwin pernah waktu lagi pas COVID. Jadi online kelas gitu. Kita bikin, ya yang ikut waktu itu kalau gak salah ada 6-7 orang gitu. Salah satunya tuh dia udah menjadi line producer. Terus aku tanya, kenapa lo mau ikut kelas first AD gue? Aku bilang gitu. Iya soalnya kalau line producer kan kayak begitu dapat skripnya disuruh ngitung nih sama produsernya. Tapi kan line producer nggak ngerti gimana pemikirannya first AD berhitung dengan skripnya gitu. Ya udah ya kalau gue sih ngitungnya kayak gini, aku bilang gitu. Oh gitu ternyata Dis ngitungnya. Iya ternyata ngitung karena jadi sebelumnya dia habis nelfon aku untuk nawarin suatu pekerjaan, terus aku nggak bisa. Jadi pas gitu, lu bukannya kemarin? Iya, dia bilang gitu. Oh gitu, oh seru gitu. Kita juga di komunitas ya pernah bikin lah ada workshop gitu untuk menyamakan, paling nggak menyamakan metodenya deh gitu. Kayak gimana sih kalau first AD yang kita nggak bilang benar sih, tapi mungkin cukup efektif dan efisien untuk produksi film di Indonesia gitu. Kayaknya sih kita tuh harus bikin campaign nih menurut gue sih. Jadi kayak ya sebenarnya konten-konten pendek tapi memberikan info mungkin kali ya. Yang simple-simple tapi repetitif sih menurut gue sih. Karena terus terang aja gue ngobrol sama lu aja yang oh shit, gue ternyata banyak yang gue nggak tahu loh. Gue udah bertahun-tahun kerja sama lu gitu kan. Ternyata ada hal-hal tertentu yang memang cara kerja begini dan segala macam gitu. Dan menurut gue kayaknya banyak teman-teman yang perlu tahu sih menurut gue. Jadi nggak hanya dari departemen gue, dari sisi gue gitu kan. Ternyata dari pengastradaan pun sesuatu banget. Dan ya memang yang menentukan jalannya produksi lancar apa enggak sih. Lebih kayak gitu. Soalnya aku tuh selalu kalau setiap syuting ya, yang aku kepikirin di kepala aku adalah dari mulai kita melek
sampai kita tidur lagi itu prosesnya apa aja di setiap departemen. Itu yang ada di kepala aku tuh. Emang jadi kesannya kayak lo ribet banget sih Dis mikirin semua orang. Ya gue pasti bawel tuh. PU kayaknya nggak bisa deh di sana. Itu jauh banget loh nurunin barang. Terus kan orang tuh kalau ngadepin aku tuh kayak irritating dia, kayak yang lu tuh ngapain sih perintilan lo urusin? Enggak, karena bisa jadi orang lain gak punya waktu untuk mikirin itu. Terus begitu nanti efeknya mendelay syuting, kan bolanya jadi ada di aku lagi. Iya kan? Karena kan yang bikin schedule kan gue, tapi kan jadi terasa tidak bertanggung jawab saat lo tidak mikirin itu. Beruntung aku bisa dapat line producer yang aku bisa pegangan tangan bareng yang kayak lo udah mikirin ini belum? Udah gitu. Oh ya udah deh. Tapi kan gak selamanya aku dapat line producer yang aku bisa ajak pegangan tangan bareng gitu yang kayak lo udah mikirin ini. Ya belum lagi mbak. Karena ini gak mau dipegang tangannya gitu. Iya kayak yang lo oh iya belum gitu. Atau misalnya ketemu sama ini kadang-kadang ya Kang gitu. DOP tuh suka galak sama first AD. Tapi kalau aku I don't care. Mau marah kek, mau apa. Kadang kan sebenarnya kan cuman masalah kayak way of communication aja. Bisa jadi dia lagi capek, atau bisa jadi dia kayak lagi lapar kali, atau lagi ngantuk, atau lagi apa gitu. Atau mungkin aku karena cewek aku lagi PMS, jadi lebih emosional gitu kan. Tapi kalau aku sih aku antepin aja. Gak ada tuh yang kayak masuk ke hati gitu, nggak ada. Marah gitu, misalnya kayak adalah salah satu DOP senior, aku sayang banget lah sama dia gitu. Jadi sesimpel dia memang lagi makan waktu itu. Terus aku tiba-tiba keingetan, oh iya nanti kan mau syuting yang ini ya, aku bilang gitu. Aku juga lagi bawa box makanan aku samperin. Bang, Tato kita syuting gini. Boleh gak gue makan dulu? Boleh. Tapi lo inget kan tadi yang gue ngomongin, aku cabut. Terus dia ngomong ke sutradaranya gini, gila ya si gadis gitu. Terus si sutradara cuma ngomong enggak. Dia ngomong kayak gitu karena dia lagi inget aja. Dia takut lupa karena lo di depan mukanya. Jadi maksudnya kalau yang lain kan udah kayak galak banget sih diomelin. Ya ampun. Terlalu masuk di hati sih. Maksudnya ya itu dia sih, sama kalau jadi first AD lo nggak bisa, kalau lo pengen cuman disukain sama orang aja itu susah sih. Itu susah. Kayak jadinya nanti lo nggak perform kalau menurut aku. Lo maksudnya kayak lo nggak harus takut kok untuk orang-orang sebel sama lo. Karena at the end of the day mereka tahu kok tujuannya tuh cuman kerjaan. Maksudnya kalau aku ya, maksudnya kita tuh tujuannya cuman kerja. Kita nggak ada tuh kayak misalnya kayak lo marah gitu tuh, marah tuh karena lo benci sama tuh orang tuh, enggak sih gitu. Kayaknya tuh enggak kalau aku ya. Soalnya aku mikirnya kayak aku tuh lumayan kayak begitu. Oke, rap udah lupa. Apa ya kemarin? Oh, gue ngomel sama dia. Aduh maaf ya, aku ngomel gitu aja udah gitu. Gitu sih. Oke, dan kita udah melewati 51 menit. Serius ya ampun. Tapi kalau misalnya ada yang minta lo nerusin, gue panggil lagi mau dong? Ya boleh. Oke, siap. Boleh. Gue yakin pasti banyak yang nanya teknis sih abis ini sih. Iya. Banyak yang nanya. Menyenangkan kok jadi first AD. Gajinya gede. Ya Allah, tergantung. Kalau lo pinter, kalau kerjaan lo bagus, lo baru boleh minta gaji gede. Kalau masih ngerepotin produksi, jangan pernah berani minta. Oke, Des. Oke.